Selamat siang Taiwan, semoga yang ada di sana semuanya dalam keadaan baik dan selalu bahagia, dimurahkan rezeki dan dimudahkan dalam segala urusan. Dan yang terpenting adalah menerima semua ketetapan dari Tuhan. Apapun yang terjadi sekarang, saat ini, di sana, di Taiwan, dan juga di sini, semangat terus pantang mundur untuk yang ada di Taiwan. Bismillah, assalamualaikum. Sebuah kisah misteri kembali saya bacakan di channel YouTube Fakta Sejarah, menemani aktivitas teman-teman di sana. Semoga terhibur dan ini dia selengkapnya. Pelet lidah ular. Sebuah cerita yang ditulis oleh Kak Jasmine. Demi mendapatkan cinta lelaki yang sudah bertunangan, Siska mendatangi seorang dukun di pedalaman Kalimantan yang terkenal dengan ilmu lidah ular. Sebuah pelet yang membuat korban terikat secara seksual dan emosional. Namun pelet itu punya satu syarat, korban tak boleh mencintai orang lain atau racunnya akan membunuh. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Siska duduk di tepi ranjangnya, memeluk lutut sambil menatap kosong ke arah jendela yang baru saja ditutup rapat. Hujan mengguyur pelan, seperti merangkai lagu sendu yang menyatu dengan pikiran dan hatinya yang makin sesak. Di luar sana, langit gelap seperti memendam rahasia, namun tak sekejam rahasia yang selama ini dia simpan dalam-dalam, rasa yang tak seharusnya tumbuh. Ferdi, nama itu berputar terus di kepala Siska, seperti mantra yang tak kunjung padam. Pria itu terlalu sempurna, wajahnya bersih, senyumnya ramah, tutur katanya halus, dan setiap gerak-geriknya begitu memikat hati. Dia seperti pria dalam mimpi, lengkap dengan tutur santun dan pembawaan yang tenang. Sayangnya, pria itu bukan miliknya. Ferdi adalah tunangan Nila, sahabatnya sendiri sejak SMA. Bodoh, desis Siska pelan. Namun bibirnya mengukir senyum getir. Kenapa harus dia? Ia sendiri tak tahu kapan rasa itu mulai bersemi. Mungkin sejak pertama kali Nila mengenalkannya pada Ferdi, atau mungkin saat Ferdi tanpa sadar menyentuh bahunya dengan lembut saat tertawa. Siska ingat betul hari itu. Mereka bertiga duduk di kafe kecil di sudut kota. Ferdi memesan kopi hitam tanpa gula, seperti pria dewasa yang tahu apa yang dia inginkan. Siska masih bisa mengingat detik demi detik pertemuan itu. Dari cara Ferdi memegang cangkir, hingga cara dia melirik Nila dengan sayang. Hati Siska mencelos waktu itu. Namun entah mengapa rasa itu justru tumbuh makin subur. Malam-malam berikutnya, wajah Ferdi terus membayangi. Saat Siska berbaring di ranjang, dia membayangkan bagaimana rasanya menjadi Nila, menjadi wanita yang dipeluk Ferdi, yang dicintai dan diberi perhatian penuh. Bayangan itu membuat dadanya sesak, matanya panas, tapi sekaligus membuat jantungnya berdebar aneh. Perasaan bersalah bercampur dengan kenikmatan yang tak bisa ia jelaskan. Rasa ingin memiliki itu tumbuh liar, menakutkan, namun nikmat. Nila wanita baik, dia gak pantas disakiti. Suara kecil itu berbisik dalam benaknya. Tapi suara lain, lebih tajam, lebih kuat, berkata sebaliknya. Tapi Nila tidak akan bisa mencintai Ferdi sebaik kau bisa, Siska. Dan suara itulah yang perlahan mengalahkan logika. Siska mulai mencari-cari alasan untuk lebih sering bertemu Ferdi. Setiap kali Nila mengajaknya berkumpul, Siska selalu antusias. Ia menawarkan bantuan jika Nila sibuk, bukan sesekali memasak makanan untuk mereka berdua. Ia tahu caranya menarik perhatian pria seperti Ferdi. Dengan kelembutan, perhatian kecil, dan senyum yang disengaja. Ferdi sendiri tampaknya tidak menyadari apa-apa. Ia tetap ramah seperti biasa. Sesekali memuji masakan Siska. Sesekali tertawa bersama Siska di sela-sela obrolan mereka. Mungkin baginya, Siska hanyalah sahabat kekasihnya, atau hanya teman biasa yang menyenangkan. Tapi bagi Siska, setiap tatapan dan senyuman Ferdi terasa seperti percikan yang menyulut bara. Ia mulai menaruh makna dalam setiap sapaan,
dalam setiap kalimat kecil yang diucapkan Ferdi. Itu membuatnya berharap walau dalam diam. Di rumah, Siska semakin murung. Ibunya sempat bertanya, namun ia hanya menjawab sedang banyak pikiran soal kerjaan. Padahal yang memenuhi pikirannya hanyalah bayangan Ferdi, tangannya yang kuat, kekar, baunya yang lebar, dan mata teduh yang selalu memandang penuh kelembutan pada Nila, bukan padanya. Kalau saja dia milikku, gumamnya pada bayangan jendela. Kecemburuan mulai menjelma menjadi racun. Setiap melihat Nila dan Ferdi tertawa bersama, dada Siska terasa seperti diremas. Ada hari-hari di mana ia merasa ingin menghilang saja dari hidup mereka. Tapi ada juga saat di mana keinginan untuk merebut Ferdi membuncah begitu besar hingga membuatnya gelisah seharian. Pada suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Petir menyambar di kejauhan, menciptakan kilatan-kilatan aneh di dinding kamarnya. Siska tak bisa tidur. Bayangan Ferdi tak henti menari di benaknya. Dia lalu bangkit, mengambil buku harian dari dalam laci dan mulai menulis. Aku mencintainya. Aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti. Hatiku sakit setiap lihat dia dengan Nila. Aku pengen dia, aku butuh dia, aku rela lakukan apapun asal bisa bersamanya. Tangannya berhenti menulis. Mata Siska menatap kosong ke arah dinding. Namun bibirnya perlahan melengkungkan senyum yang ganjil. Sebuah senyum yang lahir dari keputusasaan dan keteguhan yang bercampur jadi satu. Sejak malam itu, Siska merasa tak bisa mundur lagi. Ia tahu ini bukan cinta biasa. Ini bukan sekedar suka. Ini sudah menjelma menjadi obsesi. Ia sudah terlalu jauh terperangkap. Bahkan bila harus berjalan di jalan yang penuh dosa dan kutukan, Siska siap. Kalau cinta tidak bisa datang dengan cara yang baik, mungkin memang harus dipaksa. Dan dalam kesunyian malam, suara-suara asing mulai membisikkan nama yang sama berulang kali dalam kepalanya. Sebuah nama dari cerita lama yang pernah ia dengar saat kecil. Dari neneknya yang dulu tinggal di Kalimantan. Sebuah nama yang konon bisa membantu siapapun yang ingin mengikat cinta seseorang seumur hidup. Lidah ular. Cerita itu dulu hanya dongeng, tapi kini cerita itu terasa seperti panggilan dan Siska siap menjawab panggilan itu. Hari itu langit mendung menggantung rendah, seolah menahan sesuatu yang berat dan tak bisa ditumpahkan. Siska melangkah dengan ragu di antara belukar yang lebat. Tubuhnya diselimuti jaket tipis yang tak cukup melindungi dari udara lembab hutan Kalimantan. Tak ada suara selain desir angin yang sesekali membawa bau tanah basah dan kicau burung yang entah mengapa terdengar seolah memperingatkan. Siska tahu pasti bagaimana bisa dia sampai ke tempat ini. Semua berawal dari obrolan malam bersama seorang kenalannya di forum daring. Berbekal rasa ingin tahu cerita dari neneknya tentang pelet yang mampu mengikat hati dan raga seseorang, disebut lidah ular. Kalau cuma cinta biasa, siapapun bisa. Tapi kalau ingin seseorang tunduk seumur hidup, bahkan tubuh dan pikirannya pun tak bisa berpaling, harus pakai lidah ular. Kata orang itu yang menyebut dirinya Pak Janggot dalam percakapan online yang diselimuti bahasa kiasan dan peringatan. Awalnya Siska menganggap semua itu mengada-ada, tapi rasa cintanya pada Ferdi sudah berubah menjadi kebutuhan. Bukan lagi soal ingin dicintai, tapi bagaimana caranya memiliki. Ia ingin Ferdi bertekuk lutut di hadapannya, meninggalkan Nila, mencintainya seolah hidupnya tergantung pada Siska. Dan itulah yang membawanya ke sini, ke dalam hutan yang katanya dijaga oleh penunggu, tempat tinggal dukun bernama Mbah Sani. Seorang yang sudah lama tinggal di pedalaman dan dikenal punya ilmu hitam dari zaman leluhurnya. Orang-orang kampung menyebutnya pemakan bangkai. Tak ada yang berani mendekat. Akhirnya Siska sampai di sebuah gubuk tua, berdiri miring di antara pepohonan besar yang menjulang. Atapnya ditumbuhi lumut tebal, dan bau anyir menusuk hidung sejak ia melangkah mendekat. Di depan gubuk itu tergantung tali-tali merah dan darah ayam hitam sebagai penanda tempat ritual kuno. Masuk. Suara parau dan berat terdengar dari dalam.
seolah tahu kedatangannya tanpa perlu dilihat. Siska menelan ludah. Kakinya gemetar saat melangkah masuk. Di dalam gelap dan lembab, hanya ada cahaya remang dari lilin yang ditaruh di atas tempurung kelapa. Sosok di tengah ruangan duduk bersila, mengenakan jubah compang-camping yang penuh noda hitam. Wajahnya keriput, matanya merah seperti tidak pernah tidur. "Aku tahu apa yang kau mau," gumam Basani. Tangannya menunjuk ke sebuah keranjang kecil di sampingnya. "Kau ingin ilmu lidah ular, tapi tahu syaratnya kan?" Siska mengangguk pelan meski belum tahu pasti. "Ilmu ini bukan main-main," lanjut sang dukun. "Pelet ini akan membuat siapapun yang memakannya terikat, bukan hanya secara batin, tapi juga raga. Tapi ada satu pantangan. Ia tak boleh mencintai orang lain, bahkan sekedar menoleh pun tak boleh. Kalau itu terjadi, racun dalam pelet akan meledak. Tubuhnya akan hancur perlahan, mulai dari lendir, bau bangkai, sampai maut." Siska menahan nafas, separuh takut, tapi separuh lainnya puas. Karena baginya kalaupun itu berujung maut, itu artinya Ferdi tak akan pernah lepas dari dirinya. "Aku setuju," katanya mantap. Dukun itu tersenyum, menunjukkan gigi-giginya yang menghitam. Ia lalu membuka keranjang kecil itu, mengeluarkan sepotong daging busuk yang sudah dipenuhi belatung. Di atasnya tergeletak sejenis lidah kecil, panjang, berwarna hijau kehitaman seperti ular. Bau busuk langsung menusuk hidung Siska, membuat perutnya mual. Ini adalah bagian dari tubuh ular jantan yang mati karena membunuh pasangannya sendiri. Ia memakan tubuh betinanya hingga mati, lalu muntah, lalu mati sendiri. Jiwa ular itu terperangkap di dalam lidahnya, dan sekarang akan kau gunakan untuk mengikat cintamu. Siska memejamkan mata, berusaha menahan muntah saat melihat dukun itu memotong lidah tersebut dan memasukkannya ke dalam ramuan cairan hitam yang tampak seperti darah dan lendir. Sang dukun merapalkan mantra, lalu menyerahkan ramuan dalam sebuah botol kecil. "Campurkan ini pada makanan atau minuman kepada orang yang kau targetkan. Tapi sebelum itu kau harus meludahi makanan itu 3 kali sambil menyebut namanya dengan penuh nafsu." Jelas dukun itu. Kalau dilakukan dengan benar, dalam 3 hari dia akan mulai terikat, dan dalam 7 hari dia tak akan bisa hidup tanpamu. Siska menerima botol itu dengan tangan gemetar. Perasaan jijik, takut, dan bersalah bercampur jadi satu. Tapi semuanya tenggelam di bawah rasa cinta dan obsesi yang sudah tak bisa dibendung. Ia tak melihat Basani sebagai makhluk menjijikan lagi. Ia melihatnya sebagai jembatan menuju impian. Di lain tempat, sore itu langit berwarna abu-abu keemasan. Angin semilir membawa aroma tanah dan daun gugur. Ferdi datang ke rumah Nila mengenakan kemeja putih dan celana abu tua. Senyumnya masih hangat. Suara tawanya masih sama seperti biasa. Siska yang duduk di ruang tamu sejak siang langsung menyambut dengan wajah ceria yang disamarkan. "Hai Ferdi," sapanya lembut. "Tumben datang sore-sore." Ferdi tersenyum. "Lagi gak ada kerjaan." "Kangen Nila juga." Siska merasakan dadanya sesak mendengar nama itu. Tapi wajahnya tetap tenang. Tak lama kemudian Nila muncul dari dapur, membawa 2 gelas teh manis dan mengajak mereka duduk di teras. "Enaknya makan camilan ya," gumam Nila. "Tapi belum sempat bikin apa-apa nih." Siska langsung berdiri. "Biar aku aja yang bikin, kalian ngobrol aja." Nila tertawa kecil. "Serius? Wah, untung ada kamu." Dengan langkah ringan namun hati berdebar, Siska menuju dapur. Tangannya gemetar saat membuka botol kecil berisi ramuan dukun itu. Di atas sepiring pisang goreng yang baru saja ia siapkan, ia meneteskan ramuan itu pelan, lalu meludahinya 3 kali sambil berbisik, "Ferdi milikku selamanya." Ia menatap piring itu lama, lalu mengangkatnya dan berjalan kembali ke teras. Ferdi sedang tertawa kecil bersama Nila.
Seperti biasa, hangat dan manis. Tapi sebentar lagi, semua itu akan berubah. Siska menyerahkan piring itu. Nih, camilannya jadi, masih hangat. Ferdi mengambil satu, menggigitnya tanpa ragu. Siska menatapnya dalam diam. Dalam hati ia berkata, mulai sekarang, kamu milikku, hanya milikku. Hari-hari setelah Ferdi memakan camilan buatan Siska berjalan seperti mimpi yang jadi kenyataan, setidaknya di mata Siska. Awalnya perubahan itu begitu halus, nyaris tak terlihat, tapi cukup terasa bagi Siska yang terus memperhatikan setiap gerak-gerik Ferdi. Ferdi mulai sering menghubungi Siska, lebih sering dari biasanya. Awalnya dengan alasan sepele, seperti menanyakan resep camilan atau sekedar bertanya kabar. Tapi makin hari, intensitasnya meningkat. Ia mulai mengajak bertemu diam-diam, mulai menghindari Nila tanpa alasan jelas. Dan yang paling membuat jantung Siska melompat, Ferdi mulai menatapnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai sahabat dari tunangannya, tapi sebagai wanita yang ia inginkan. Aku ngerasa nyaman banget kalau dekat kamu, sis, ucap Ferdi suatu malam ketika mereka duduk berdua di mobilnya, hanya berjarak beberapa jengkal. Hujan turun di luar, menghias kaca jendela dengan jejak air yang temaram oleh lampu jalan. Siska hanya tersenyum, menunduk, berpura-pura malu, padahal dalam hatinya bergemuruh hebat. Ini yang ia inginkan, ini yang ia perjuangkan. Lidah ular telah bekerja, dan Ferdi kini sepenuhnya mulai condong ke arahnya. Tak lama setelah itu, hubungan Ferdi dan Nila retak. Ferdi mulai bersikap dingin pada tunangannya, sering membatalkan pertemuan, bahkan kadang tak membalas pesan. Nila mulai curiga, mulai menangis di depan Siska, menceritakan kekecewaannya. Aku gak ngerti, sis, Ferdi beda banget sekarang, dia kayak orang lain, kata Nila suatu siang dengan mata sembab. Siska berpura-pura menghibur, menepuk pundak sahabatnya sambil menahan senyum di balik kepura-puraan. Dalam hatinya, ia merasa menang. Nila boleh menangis sekarang, tapi Siska yang akan tertawa belakangan. Dan memang tak lama setelah itu, Ferdi benar-benar meninggalkan Nila tanpa banyak kata. Ia hanya bilang hubungannya sudah tak bisa diteruskan. Nila shock, keluarganya bingung. Tapi bagi Siska ini adalah awal dari takdir baru yang selama ini ia impikan. Ferdi mulai menghabiskan waktunya bersama Siska, mengantar jemput, mengajak makan, bahkan kadang datang tanpa diundang hanya untuk melihat wajahnya. Seperti anak kecil yang tak bisa jauh dari mainannya. Siska menikmati semua itu, merasa seperti ratu yang baru saja menang atas persaingan cinta yang diam-diam. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, sikap Ferdi mulai berubah. Perubahan itu pelan, nyaris tak disadari. Tapi semakin hari, bayangan Ferdi yang dulu hangat dan dewasa mulai memudar. Ia menjadi lebih posesif, mencurigai setiap gerak-gerik Siska. Kamu kemana aja? Kenapa baru balas chat jam segini? Cowok yang tadi ngobrol sama kamu siapa? Jangan pakai baju itu lagi, terlalu terbuka Siska. Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya hanya terdengar sebagai bentuk perhatian. Tapi lama-lama, nada Ferdi menjadi kasar. Ia mudah tersinggung, gampang marah hanya karena hal kecil. Suatu malam, hanya karena Siska telat membalas pesan 1 jam, Ferdi langsung mendatangi rumahnya, mengetuk pintu keras-keras sambil wajahnya merah padam. Kamu kira aku gak mikir aneh-aneh kalau kamu ngilang kayak gitu? Bentaknya dari depan rumah. Siska sempat kaget, tapi mencoba menenangkan. Aku tadi cuma tidur, Fer. Kenapa kamu jadi kayak gini? Namun Ferdi tak mendengarkan. Ia marah, berteriak, bahkan membanting gelas yang ada di meja. Saat ibunya keluar dan bertanya ada apa, Ferdi langsung berubah. Senyum palsu muncul di wajahnya. Maaf tante, saya cuma capek.
Tapi begitu kembali berdua dengan Siska, kemarahannya muncul lagi. Bahkan suatu malam, Ferdi sempat mencengkram tangan Siska terlalu keras saat bertengkar. Bekas jari-jarinya masih tertinggal di pergelangan tangan Siska yang putih mulus membiru. "Ferdi, kamu nyakitin aku," ucap Siska pelan sambil memandangi tangannya. Ferdi terdiam, matanya kosong. Lalu pelan-pelan dia menangis seperti anak kecil sambil merutuki dirinya sendiri. Aku gak ngerti kenapa aku kayak jadi gini, Sis. Aku cuma tidak bisa jauh dari kamu. Tidak bisa lihat kamu sama siapapun. Aku takut kamu ninggalin aku." Kata-kata itu membuat Siska tercekat. Ini bukan cinta yang dulu ia bayangkan. Ini bukan kasih sayang. Ini seperti kecanduan, ketergantungan. Seolah-olah Ferdi telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Malam-malam setelah itu pun tak lagi sama. Ferdi semakin sering datang tanpa diundang, kadang untuk memastikan Siska ada di rumah. Ia memaksa ikut jika Siska ingin pergi, bahkan ke tempat sederhana seperti warung atau toko buku. Siska mulai merasa terkurung. Dunia yang dulu ia pikir akan menjadi surga bersamanya, dan Ferdi kini terasa seperti penjara dengan dinding yang tak kasat mata. Ia tak bisa bergerak bebas, bahkan untuk sekadar bernafas tenang. Tapi anehnya setiap kali ingin lepas, ia tak sanggup. Bagian dari dirinya masih ingin bertahan, masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase, bahwa nanti Ferdi mungkin akan berubah kembali seperti dulu, bahwa semua ini adalah sesuatu yang harus ia terima untuk sebuah cinta yang begitu besar. Namun jauh di dasar hatinya, Siska tahu ini bukan cinta, ini seperti kutukan, dan ia yang membuka pintunya sendiri. Hujan turun nyaris setiap sore akhir-akhir ini, seolah langit pun mulai resah menyaksikan apa yang terjadi. Di dalam rumah yang kini sering didatangi Ferdi, suasana makin mencekam, bukan karena pertengkaran seperti sebelumnya, tapi karena sesuatu yang jauh lebih aneh, jauh lebih menyeramkan. Ferdi mulai menunjukkan gejala yang tak biasa. Awalnya hanya sakit kepala dan kelelahan, lalu berkembang menjadi tubuh yang sering kejang tanpa sebab jelas. Dalam keadaan tertentu, jika ia terlalu lama tak bertemu Siska, bahkan hanya berjarak beberapa jam saja, tubuhnya akan menggigil hebat. Nafasnya tersengal, dan dari mulutnya mulai keluar lendir berwarna hijau tua, pekat, dan berlendir seperti cairan empedu yang membusuk. Siska menyaksikannya pertama kali saat Ferdi tak muncul seharian. Ia sengaja tak membalas pesan dan tak menjawab panggilan, mencoba mengambil jarak. Ia merasa hubungan mereka terlalu mencekik. Tapi malam harinya, saat sedang menonton televisi di ruang tengah, pintu rumahnya diketuk keras-keras. Ketika dibuka, Ferdi berdiri dengan wajah pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat, bajunya basah oleh keringat dingin, dan dari sela-sela bibirnya, lendir hijau mulai mengalir pelan, seperti ulat yang merayap dari liang tanah. "Aku gak bisa jauh dari kamu," desis Ferdi dengan suara parau. Tubuhnya lalu jatuh ke lantai, kejang-kejang di atas ubin dingin. Mulutnya berbusa. Lendir hijau itu semakin banyak keluar. Siska menjerit. Panik bukan kepalang. Tapi saat hendak menelpon ambulan, Ferdi menggenggam tangannya kuat-kuat. Lalu tubuhnya berhenti kejang dan matanya terbuka. Pandangannya menatap Siska lekat-lekat, penuh rasa takut bercampur rindu. "Aku udah bilang, jangan jauhin aku," katanya pelan, sebelum akhirnya tubuhnya tertidur seperti anak kecil yang kelelahan. Sejak kejadian itu, gejala-gejala serupa terus berulang. Setiap kali Siska mencoba menjauh, Ferdi jatuh sakit. Setiap kali Siska tak menjawab telepon, ia akan mendadak muntah, demam, atau tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Di rumah orang tua Ferdi, kekhawatiran mulai menjalar. Ibunya, Bu Hesti, mulai merasa bahwa anak semata wayangnya sedang tidak baik-baik saja. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. "Dia bukan Ferdi yang aku kenal," ujar Bu Hesti pada suaminya suatu malam
Anak kita jadi kasar, gampang marah, matanya kosong, kayak orang linglung. Dan itu, lendir hijau itu bukan sakit biasa. Pak Suryo, ayah Ferdi, awalnya masih mencoba berpikir logis. Tapi setelah mendapati anaknya muntah cairan kehijauan yang baunya seperti bangkai, sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara medis, ia menyerah. Aku akan panggil orang yang ngerti hal yang seperti ini, katanya akhirnya. Kalau ini bukan penyakit biasa, maka kita harus cari bantuan alternatif dari orang yang paham dunia yang tak kasat mata. Beberapa hari kemudian, seseorang dari desa sebelah datang. Sebut saja Pak Fauzi. Lelaki paruh baya dengan tatapan tenang dan suara lembut. Ia dikenal sebagai penyembuh spiritual, sering dipanggil ketika ada yang kerasukan atau terkena gangguan gaib. Saat pertama kali melihat Ferdi, Pak Fauzi langsung diam. Matanya tajam mengamati setiap gerak tubuh pemuda itu yang duduk dengan gelisah, seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu dari dalam dirinya. Sudah berapa lama begini, Bu? Tanya Pak Fauzi pelan. Kurang lebih hampir 1 bulan, Pak, jawab Bu Hesti. Sejak dia mulai dekat sama seorang perempuan, sejak itu dia mulai berubah. Tunangannya juga sudah diputus. Ustadz Fauzi hanya mengangguk. Ia mendekati Ferdi dan mulai membaca doa. Baru 1 doa dibacakan, tubuh Ferdi mendadak kaku. Kepalanya menunduk tajam, tangannya mengepal, dan dari mulutnya terdengar suara geraman yang tak mungkin keluar dari manusia biasa. Panas, jangan, panas. Pak Fauzi terus membaca. Semakin keras ia membacakan ayat, semakin keras tubuh Ferdi bergetar. Sampai akhirnya, dari mulutnya kembali mengalir lendir hijau yang kini berbau sangat busuk, seperti daging yang sudah sebulan membusuk di got. Ini bukan sakit biasa, ujar Pak Fauzi dengan nada tegas. Ini pelet tingkat tinggi. Saya bisa mencium baunya, ilmu hitam, dan dari bentuknya, ini lidah ular. Pak Suryo dan Bu Hesti saling berpandangan. Pelet, bisik mereka bersamaan. Ilmu ini sangat berbahaya. Bukan hanya membuat orang tergila-gila pada si pelaku pengirim pelet, tapi juga mengikat jiwa dan raga korban. Tubuh akan menolak secara alami karena tidak sepenuhnya ridho. Jika tidak diputus, dia bisa mati. Atau lebih buruk lagi, jiwanya terikat selamanya pada si pelaku. Bu Hesti langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh deras. Pak Suryo memeluk istrinya sambil menggenggam tasbih yang tergantung di leher. Bu, siapa perempuan yang sekarang dekat dengan Nak Ferdi? Tanya Pak Fauzi kemudian. Bu Hesti ragu. Ia melihat ke arah Ferdi yang kini tertidur dengan tubuh lemas. Tapi dari saku bajunya, ponselnya berbunyi pelan. Nama di layar itu terpampang jelas, Siska. Di sisi lain, Siska di rumah sedang gelisah. Ia tahu sesuatu tak beres, terutama sejak malam ketika Ferdi tak kunjung datang. Perasaan aneh merayap di dada, rasa bersalah yang mulai menggigit, tapi juga ketakutan. Apakah ini sudah mulai berbalik arah? Namun ia buru-buru mengenyahkan perasaan itu. Ia yakin Ferdi akan datang lagi. Peletnya masih ampuh, akan merayunya lagi. Semua hanya efek sementara. Pelet itu terlalu kuat untuk gagal. Tapi yang ia tak tahu, bantuan sudah mulai dipanggil, dan rahasianya perlahan akan terkuak. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit kelabu, seperti ikut berduka bersama kabar buruk yang pelan-pelan menyebar dari rumah besar di ujung jalan. Rumah milik keluarga Nila. Rumah yang biasanya ramai dengan tawa dan suara alat dapur, kini dipenuhi isak tangis dan langkah kaki tergesa-gesa. Nila, tunangan Ferdi, ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di kamar tidurnya. Tubuhnya lemah, bibirnya membiru, dan di lantai kamar ada botol obat yang kosong, tergeletak seperti saksi bisu dari keputusan nekat yang ia ambil. Ibunya menangis histeris. Ayahnya hanya bisa berdiri kaku sambil menggenggam peci di tangan.
Para tetangga berkerumun, bisik-bisik pelan. Semua tahu, ini pasti karena Ferdi. Dia gadis baik, sopan, tidak pernah neko-neko. Tapi lihatlah, ditinggal begitu saja sama tunangannya. Siapa yang kuat? Bisik seorang ibu-ibu sambil mengelap air hujan dari wajahnya. Nila dilarikan ke rumah sakit. Nyawanya berhasil diselamatkan, tapi jiwanya tampak kosong. Ia hanya diam di ranjang, memandangi langit-langit putih dengan mata hampa. Sesekali bibirnya bergetar, menggumamkan nama Ferdi, lalu mengulang-ulang satu kalimat yang membuat bulu kuduk berdiri. Aku titipkan semua yang kurasa, biar dia ikut merasakannya. Sementara itu di rumah Ferdi, suasana tak kalah kacau. Sejak Pak Fauzi datang dan membuka jalan kesadaran bagi Ferdi, lelaki itu mulai sadar bahwa ada yang salah dalam dirinya. Ada sesuatu yang memaksa hatinya mencintai Siska, tapi juga membencinya dalam waktu bersamaan. Ia mulai mengingat, perlahan tapi pasti, bahwa cintanya kepada Nila adalah nyata. Bahwa sebelum Siska masuk, ia sudah yakin akan menikah dengan gadis itu. Tapi sekarang, Nila terbaring di ranjang rumah sakit, nyaris tak bernyawa, dan semua karena dirinya. Ferdi menjerit di tengah malam. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, menangis seperti orang kerasukan. Tangannya mencakar dinding, matanya merah seperti habis menelan bara. Aku jahat, aku sudah menyakitinya, jeritnya sambil berlutut di ruang tamu. Air mata bercucuran deras, suaranya menggema hingga ke kamar ibunya yang langsung keluar dengan nafas tersengal. Pak Suryo berusaha menahan tubuh anaknya, tapi Ferdi seperti kehilangan kendali. Kalian gak ngerti, aku ninggalin dia, aku udah ninggalin Nila, aku buang perempuan sebaik itu kayak sampah. Suaranya pecah, menyesal, lalu tubuhnya ambruk ke lantai. Pak Fauzi yang masih sering datang pun kembali dipanggil. Kali ini bukan untuk mengusir makhluk halus, tapi untuk menenangkan jiwa yang hancur. Ini adalah puncaknya, kata Pak Fauzi sambil menepuk bahu Pak Suryo. Saat cinta palsu mulai tanggal dan hati yang asli mulai bersuara. Pak, katanya dia bilang pengen mati, Pak, ujar Bu Hesti lirih. Ferdi bilang dia juga pengen ikut mati. Pak Fauzi mengangguk pelan. Jiwa yang sudah diikat oleh ilmu pelet akan kosong jika si pemberi pelet mulai kehilangan kendali. Tapi lebih dari itu, luka yang ditinggalkan Ferdi pada gadis itu terlalu dalam. Dalam dunia gaib, luka batin seseorang bisa berubah jadi kutukan, terutama kalau dia meninggalkan dunia dengan rasa dendam. Beberapa malam kemudian, Ferdi nekat pergi ke rumah sakit. Ia memaksa ibunya untuk membiarkannya menjenguk Nila, meski kondisinya belum sepenuhnya stabil. Ferdi memohon, matanya merah, tubuhnya lemah, tapi tekadnya kuat. Saat memasuki kamar rumah sakit, Ferdi berhenti di ambang pintu. Nila terbaring diam. Wajahnya pucat, rambutnya terurai acak, dan tangan kanannya terpasang selang infus. Nila, panggilnya pelan. Nila tak menjawab, hanya matanya yang bergerak. Melirik ke arahnya. Pandangan itu menusuk. Tak ada tangis, tak ada marah, hanya sepi dan dingin. Ferdi mendekat. Ia duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Nila yang dingin. Maaf, aku... Suaranya tercekat. Aku bodoh. Aku telah dijerat, tapi aku sadar sekarang. Maafkan aku, Nila. Nila menoleh pelan, menatap Ferdi dengan mata merah yang nyaris tak berkedip. Aku titipkan semua rasa sakitku ke kamu, Ferdi, bisiknya lirih. Biar kamu juga tahu rasanya ditinggal saat percaya sepenuhnya. Ferdi membeku. Apa maksudmu, Nila? Tapi Nila hanya tersenyum tipis. Senyum yang bukan senyum bahagia. Senyum yang penuh luka, penuh dendam, tapi tetap cantik dalam keheningan malam itu. Beberapa detik kemudian, monitor jantung Nila berdetak tak stabil. Suster berlari masuk, mendorong Ferdi menjauh. Tapi Nila masih menatap Ferdi hingga kelopak matanya
perlahan menutup dan suara mesin di ruangan mulai berbunyi keras. Ferdi terdorong keluar ruangan oleh petugas medis. Di luar ia berdiri dengan tubuh gemetar. Jantungnya seperti diremas, paru-parunya seolah tak bisa bernafas. Lalu perutnya mendadak panas, dadanya sesak. Ia jatuh berlutut di lorong rumah sakit dan dari tenggorokannya keluar lagi lendir hijau, lebih banyak dari biasanya. Tapi kali ini lendir itu bercampur darah. Akibat dari peret Siska menjadi parah dan berlipat ganda. Malam itu langit tampak muram, awan menggantung rendah. Angin berdesir pelan seperti membawa kabar buruk yang mengendap di udara. Siska duduk di ruang tengah rumahnya, menatap kosong ke arah lilin yang menyala di meja. Sejak Nila dirawat di rumah sakit dan Ferdi tak muncul berhari-hari, hatinya mulai tak tenang. Tapi di balik keresahan itu, ada harapan kecil yang terus ia peluk erat. Ferdi akan datang, dan ia akan kembali. Ketukan keras di pintu membuat Siska tersentak. Ia berdiri pelan, merapikan rambutnya, lalu membuka pintu. Di balik sana, Ferdi berdiri dengan wajah gelap, matanya merah, rahangnya mengeras. Ada aura kemarahan yang menempel erat di tubuhnya. Ferdi. Suara Siska nyaris tak terdengar. Namun belum sempat ia bicara lebih jauh, tangan Ferdi menepis lengannya. Lelaki itu melangkah masuk begitu saja. Pandangannya tajam menusuk. "Kamu puas?" Suara Ferdi serak, nyaris seperti geraman. "Kamu puas sekarang? Setelah menghancurkan semuanya?" Siska menelan ludah, berusaha tetap tenang. Aku cuma ingin kamu. Aku cuma ingin kita bersama, Fer." Ferdi tertawa pendek, pahit. "Kamu pikir ini cinta, Siska? Ini cuma obsesimu yang busuk. Kamu pakai ilmu haram untuk ngikat aku. Kamu racuni pikiranku. Kamu bunuh Nila perlahan-lahan." Siska memalingkan wajahnya, tapi hatinya tetap teguh. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. "Aku mencintaimu, Ferdi. Tidak ada yang salah dengan mencintai, kan?" Kau bilang mencintai?" Ferdi mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dari wajah Siska. "Kamu mencintaiku? Kamu bahkan rela meludahi makananku, rela mendatangi dukun yang makan bangkai. Kamu pikir itu cinta?" Air mata Siska mulai menggenang, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah dan kekecewaan. Ia merasa tidak dihargai, padahal ia sudah memberikan segalanya. "Aku cuma pingin kamu, Fer. Aku rela melakukan apapun," bisiknya pelan. "Dan kamu kehilangan semuanya," teriak Ferdi. "Kamu tidak sadar. Ini bukan cinta, Siska. Ini cuma obsesi gilamu. Kamu bukan perempuan yang aku kenal dulu." Siska menggeleng, air matanya jatuh. Tapi bibirnya tetap tersenyum tipis. "Aku tidak butuh kamu mencintaiku dengan sadar. Aku cuma butuh kamu tetap di sisiku, Fer." Ferdi mematung, hatinya mual. Ia mundur beberapa langkah, lalu memandang Siska dengan jijik yang tak ia sembunyikan. "Kamu murahan, Siska. Kamu tega merebut apa yang bukan milikmu. Pakai cara kotor. Aku tidak akan pernah benar-benar milikmu." Tanpa menunggu jawaban, Ferdi berbalik dan melangkah pergi. Pintu terbuka dan menutup keras di belakangnya, meninggalkan Siska berdiri di tengah ruangan yang dingin dan sunyi. Namun Siska hanya tertawa kecil, suaranya serak. "Kalau kamu tidak bisa hidup denganku, maka kamu juga tidak akan bisa hidup dengan siapapun." Dan malam itu angin berembus lebih dingin dari biasanya, tanda bahwa sesuatu yang jauh lebih gelap mulai bergerak. Pagi itu, kampung seperti kehilangan denyutnya. Warung kopi di Simpang 3 yang biasanya riuh oleh suara obrolan bapak-bapak mendadak sepi. Wajah-wajah warga dipenuhi tanya. Mata-mata penasaran menatap ke arah rumah Pak Suryo, ayah Ferdi, yang sejak fajar sudah tampak ramai. Sebuah truk kecil terparkir di depan rumah itu, dipenuhi barang-barang rumah tangga, koper, dan kardus-kardus. Ferdi dengan wajah kusut dan mata cekung berdiri di samping mobil sambil mengawasi pekerja yang mengangkat barang. Di sampingnya, Bu Hesti menunduk dalam diam, sementara Pak Suryo sibuk menyusun koper. "Yakin ini keputusan terbaik, Fer?"
Tanya Pak Suryo sambil menghela nafas. Kamu tahu, kita ninggalin semua ini. Rumah, kebun, dan saudara terutama. Ferdi tak menjawab. Ia hanya menatap langit yang kelabu, lalu menunduk. Baginya, semua ini sudah tak ada artinya. Kampung ini bukan lagi rumah. Kampung ini adalah neraka yang menyimpan luka, trauma, dan dosa. Ia tak sanggup tinggal di tempat di mana setiap sudutnya mengingatkan pada Nila dan Siska. Aku cuma pengen hidup tenang, Pak. Di sana kita bisa mulai dari awal. Aku butuh jauh dari semuanya, Pak. Jawabnya lirih. Berita tentang kepindahan keluarga itu cepat menyebar, seperti api menjilat jerami kering. Dan akhirnya sampai ke telinga yang paling ditakuti Ferdi, Siska. Siska mendengar kabar itu dari tetangganya, Bu Ratmi, yang dengan semangat membawakan kabar seperti membawa bara ke dalam rumah. Ferdi pindah, Sis. Seisi rumahnya dibawa ke truk. Katanya mau ke Sumatera. Nggak tahu di mana tepatnya. Siska yang sedang menuang teh langsung menghentikan gerakannya. Tangan gemetarnya membuat cangkir jatuh dan pecah di lantai. Piar! Matanya membelalak. Wajahnya pucat seketika. Apa tadi Bu Ratmi bilang? Tanyanya pelan, seolah tak percaya. Pindah, Siska. Dia ninggalin kampungnya. Tak menunggu lama, Siska langsung keluar rumah. Berjalan tergesa menuju jalan utama. Jilbabnya berantakan. Wajahnya tak dipoles seperti biasanya. Ia seperti orang linglung. Langkahnya cepat. Matanya liar mencari. Hingga akhirnya ia sampai di depan gang rumah Ferdi. Ia melihat truk itu sudah mulai bergerak. Ferdi! Teriaknya histeris. Ferdi yang sedang duduk di dalam mobil menoleh. Sekilas ia melihat sosok Siska yang berlari-lari kecil mengejar. Tapi ia tak memberi reaksi. Ia hanya menunduk, memejamkan mata, dan membiarkan kendaraan itu melaju menjauh. Ferdi, jangan tinggalkan aku. Siska berlari hingga nafasnya tercekat. Tapi mobil itu makin jauh. Debu jalan menutup pandangan, dan saat suara mesin mulai menghilang, ia terduduk di tanah. Menangis jadi-jadinya. Nangis ngejengker coro jawanggonku. Tubuhnya gemetar, dadanya sesak, dan hatinya seperti dicabik-cabik dari dalam. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Fer. Bisiknya lirih. Tapi kepergian itu nyata. Dan untuk pertama kalinya Siska merasa ia benar-benar ditinggalkan. Di sisi lain, langkah Siska terburu-buru menembus lebatnya hutan di pinggir kampung. Ranting-ranting berduri menggores kulit tangannya. Ilalang setinggi dada menghalangi jalan, tapi ia tak peduli. Satu-satunya hal yang menguasai pikirannya hanyalah satu. Ia harus bertemu dengan dukun itu. Harus. Hampir seminggu sejak Ferdi pergi, hidup Siska seperti kehilangan cahaya. Ia tak bisa makan, tak bisa tidur. Bayangan wajah Ferdi menghantui setiap sudut rumahnya. Setiap kali ia memejamkan mata, suara langkah Ferdi yang menjauh itu kembali terdengar. Dan ia menjerit dalam diam. Tak ada yang bisa menenangkannya. Siska tahu, semuanya sudah di luar kendalinya. Pelet itu telah menjadi racun. Ia tak lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Maka hari itu, dengan wajah pucat dan mata sembab, ia memaksakan diri menuju pondok dukun itu di tengah hutan. Begitu tiba, bau busuk bangkai langsung menyambut. Seperti biasa, seekor biawak tergantung di atas perapian. Dagingnya menghitam. Dukun itu duduk di pojok ruangan, mengunyah sesuatu yang berlendir. Entah apa, matanya yang keruh menatap Siska dengan senyum sinis. Kau datang lagi? Gumamnya. Apa lidah ular sudah membuatmu kenyang? Siska langsung berlutut. Tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam ujung jubah dukun itu dengan putus asa. Tolong, Mbah. Tolong tarik pelet itu. Aku sudah tidak sanggup lagi. Ferdi sudah pergi. Aku cuma ingin semuanya kembali seperti semula. Tarik, Mbah. Cabut pelet itu. Dukun itu tertawa pelan. Suara tawa yang terdengar seperti desisan ular. Kau pikir ini pasar malam, anak manja? Beli lalu, bisa dikembalikan? Ia menjulurkan lidahnya yang hitam dan pecah-pecah. Pelet lidah ular bukan barang dagangan.
Itu ikatan antara roh dan darah. Siska menggeleng cepat. Air matanya mulai menetes. Tolong Mbah, aku bersedia bayar berapapun. Aku rela disakiti asal semuanya berhenti. Aku tidak kuat lagi. Cabut pelet itu Mbah. Dukun itu terdiam, lalu berdiri perlahan. Tubuhnya kurus, hampir tinggal tulang. Ia menghampiri Siska, membungkuk, lalu menyentuh kepala perempuan itu dengan jari-jari keriputnya. Kau terlambat. Sekarang, lidah ular sudah tumbuh di dalam tubuhmu. Kini bukan hanya Ferdi yang terikat, tapi dirimu pun telah menjadi bagian dari kutukan itu. Dan setelah aku lihat, Ferdi telah bebas berkat orang sialan itu. Siska terbelalak. Apa maksudnya Mbah? Sekarang, tubuhmu mulai berubah. Kau akan mencium bau busuk, melihat bayangan, merasa dingin meski tengah hari. Itu tanda bahwa roh pelet sudah menuntut tumbal. Suara Siska tercekat. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Mbah? Dukun itu tertawa lagi, lebih keras, seperti lolongan di tengah malam. Kau tidak bisa melakukan apa-apa selain menerimanya dan menunggu. Karma selalu datang, dan saat ia datang, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu. Toh, kau juga sudah merasakan apa yang diberikan oleh roh itu, kan? Hati Siska runtuh. Dunia yang dulu terasa penuh harapan, kini berubah menjadi jurang tak berdasar. Ia sudah terlalu jauh melangkah, dan kini tak ada jalan kembali. Waktu terus berjalan. Siska sekarang tak lagi keluar rumah. Ia jarang makan, tubuhnya makin kurus, kulitnya pucat, matanya sayu. Tapi yang paling mengerikan adalah raut wajahnya yang selalu ketakutan. Ketika seseorang sempat melihatnya lewat celah tirai, wajah Siska tampak seperti orang yang tersiksa, penuh luka, penuh penyesalan. Malam-malamnya dipenuhi jeritan. Ia sering terbangun dengan tubuh gemetar, berkeringat dingin, atau menjerit karena merasa sesuatu mencakar dari bawah kasurnya. Kadang-kadang ia mendengar suara tangisan, suara yang begitu ia kenali. Nila, maafkan aku, isaknya suatu malam, berjongkok di sudut kamar. Bayangan Nila muncul hampir setiap malam, berdiri diam di pojok ruangan, menatap Siska dengan mata yang membara. Gaunnya robek, rambutnya berantakan, dan dari pelipisnya menetes darah hitam yang mengering. Namun bukan hanya Nila yang datang, Siska juga sering melihat seorang anak kecil sekitar umur 6 tahun berlari-lari di lorong rumahnya. Anak itu selalu tertawa, tapi tawa itu bukan tawa manusia. Giginya hitam legam, matanya kosong, dan setiap kali ia tersenyum, lendir hijau menetes dari sudut bibirnya. Aku salah, bisik Siska pada dirinya sendiri, menyesal, berulang-ulang seperti mantra. Hari demi hari tubuhnya melemah, nafasnya berat, kulitnya berubah warna seperti kehijauan. Bahkan setiap kali ia berkeringat, tubuhnya mengeluarkan cairan lengket seperti lendir. Bau bangkai ular semakin kuat menempel di tubuhnya. Hingga akhirnya, suatu pagi warga kampung mencium bau busuk yang luar biasa dari rumah Siska. Beberapa orang mencoba mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Setelah beberapa lama, mereka terpaksa mendobrak masuk, dan di sanalah mereka menemukannya. Tubuh Siska tergeletak di atas tempat tidur, membusuk dengan posisi mata terbuka lebar. Wajahnya beku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Kulitnya mengelupas, mulutnya membiru, dan dari tubuhnya keluar lendir hijau pekat yang menetes ke lantai. Seluruh ruangan dipenuhi bau bangkai yang menyengat. Bukan bau biasa, tapi bau menyengatnya mengingatkan siapapun yang mencium pada ular mati. Warga terdiam, beberapa mundur dengan wajah pucat, yang lainnya langsung membaca doa. Tak ada yang sanggup menyentuh jasad itu. Sejak hari itu, rumah Siska dikosongkan. Tak ada yang berani menempatinya. Bahkan anak-anak tak berani lewat di depannya. Mereka percaya arwah yang tak tenang masih bersemayam di sana. Dan dari balik tirai rumah itu, kadang terlihat bayangan perempuan berdiri menatap keluar dengan mata merah menyala. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan mungkin bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih untuk penulisnya, Kak Jasmine, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini, yang dari Madiun, dari Ponorogo, dari Surabaya, Malang, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Kalongan, Comal, Ulu Jami, Pemalang, Tegal, Brebes, Indramayu, Jakarta,
Kebumen, Cilacap. Halo Cilacap. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau belum saya sebut satu-satu, mungkin di video lain akan saya sebut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah.